teman-teman semuanya, selamat datang. Saat ini kita sedang berada di hutan kota Srenseng. Nah, hutan kota ini adalah menjadi tempat terakhir di mana kita mengadakan Biodiversity Hunting on Biodiversity Day pada tahun 2021. Greeners berkolaborasi dengan Indonesia Wildlife Photography. Nah, di tempat ini kita akan mengadakan hunting satwa, amfibi, dan reptil teman-teman. Bagaimana teman-teman penasaran? Kalau gitu, silahkan ikutin kami ya. Hutan Kota Srenseng adalah salah satu RTH atau ruang terbuka hijau yang awal mulanya hanya sebagai lokasi pembuangan sampah sementara. Namun, sekarang menjadi lokasi yang sangat rimbun. Di hutan ini, hidup berbagai amfibi dan reptil yang menarik untuk diamati perilakunya. Amfibi dan reptil yang ada di hutan Kota Srenseng adalah kodok buduk, katak pohon bergaris, kadal kebun, biawak, dan ular pucuk serta ular sanca. Katak dan kodok juga berfungsi sebagai pengendali hama nyamuk, serta ular sebagai pengendali hama tikus di perkotaan. Oke, Mas Adi, kira-kira Mas Adi sudah berapa lama sih menggeluti dunia fotografi? Aku mulai foto itu dulu tahun 2004. Sebatas belajar kamera aja, pakai kamera analog itu yang masih film. Kemudian fokus untuk di wildlife fotografi itu dari 2008. Oke, berarti dari tahun 2008. Nah, kenapa sih Mas Adi milih fokus ke wildlife fotografi? Aku milih ke wildlife fotografi karena Indonesia itu negara pertama terkaya untuk biodiversity. Cuman sedikit orang Indonesia yang menggeluti bidang wildlife fotografi ini, bukan orang-orang luar. Makanya aku terjun di wildlife fotografi, kemudian membentuk Indonesia Wildlife Fotografi agar ini bisa memacu banyak fotografer di Indonesia untuk fokus terhadap kehidupan liar. Oke, nah kalau misalnya saat ini kan kita sedang melakukan biodiversity hunting untuk amfibi dan reptil di hutan Kota Srenseng nih Mas. Ya. Nah tadi Mas Adi sudah ketemu berapa amfibi dan berapa reptil Mas kira-kira, dan jenisnya apa aja? Kalau hari ini sih baru ketemu 4 amfibi sama 1 reptil. Tapi kalau dari data sebelumnya sih ya amfibinya ada sekitar 7, sama reptilnya itu ada sekitar 6 apa 8 gitu. Oke, nah itu apa aja tuh Mas amfibinya, bisa dijelasin lebih rinci nggak? Ya, kalau yang tadi kita temukan itu ada kodok buduk, Melanostrictus, kemudian ada belentung, kalau laba leata, lalu ada katak pohon bergaris, itu Polypedates tecomistap, sama kongkang pelam, Rana calconota. Oke, nah dari jenis-jenis yang sudah tadi Mas Adi sebutin itu, di sini ada yang sudah berkurang nggak Mas? Kira-kira mungkin kan tadi Mas Adi di sini juga menekuni dunia wildlife fotografi itu udah lama. Kira-kira yang Mas Adi sudah temui tapi sekarang udah jarang lagi Mas Adi temui, itu ada nggak Mas? Paling kalau di reptil sih kayak dulu sih aku sempat lihat di sini ada bunglon pohon. Nah, sekarang udah sangat sulit untuk menemukan bunglon pohon. Karena tadi sepanjang perjalanan itu menemukan banyak sekali bunglon taman. Oh ya. Jadi ditakutkannya bunglon taman itu aslinya kan dia invasif atau introduksi. Mungkin dari peliharaan dia terlepas ke alam. Jadi ditakutkannya jadi dia mengakuisisi habitatnya si bunglon pohon. Oke. Nah kalau misalnya kita kan di hutan Kota Srenseng nih Mas, untuk memotret amfibi dan reptil ini memang dia keluarnya itu aktifnya itu di malam hari. Jadi kita bisa memotretnya itu malam hari gitu ya Mas ya? Iya, kalau untuk amfibi dan reptil rata-rata itu dia hidup nokturnal atau aktif di malam hari. Jadi menjelang maghrib baru kita mulai untuk survei. Oke, nah kalau misalnya di lokasi ini sendiri, apa sih Mas yang menjadi kendala dari Mas Adi untuk memotret satwa di sini, amfibi dan reptil itu sendiri? Kalau di kita sih, kalau di kota itu paling kendalanya kondisi berubah. Karena gini, ini kan hutan kota. Hutan kota itu kadang siang hari itu rame orang masuk ke sini satu persatu, mungkin itu mengganggu habitat dari si amfibi reptil itu. Jadi ya mungkin dia merasa terganggu sehingga dia menyingkir dan menghilang. Itu sih yang paling riskan. Oke. Nah kalau misalnya terkait peralatan fotografi ini sendiri Mas,
Apa aja sih Mas yang dibutuhkan untuk memotret amfibi dan reptil, atau mungkin membutuhkan lensa khusus atau gimana? Ada nggak sih Mas yang kebutuhannya? Kalau untuk motret amfibi dan reptil, untuk mencari hewannya sendiri kita butuh bantuan senter. Jadi kita pakai headlamp seperti ini. Kemudian untuk kamera, untuk lensanya tidak terlalu butuh zoom atau makro, lensa standar aja bisa, misalkan 118-300 mili itu cukup. Kemudian jangan lupa pakai flash, cahaya tambahan. Kalau misalnya memakai HP sendiri juga nggak masalah gitu ya Mas? Nggak masalah, cuman paling dibantu cahaya dari mana gitu, senter atau apa gitu. Kalau handphone dari cahaya dari handphone sendiri takutnya terlalu over, jadi warnanya terlalu putih. Iya betul. Nah kalau misalnya memotret amfibi dan reptil sendiri kan, kalau amfibi dia nggak secepat terbang itu kan, seperti serangga yang tadi di Cattleya itu kan. Nah menurut Mas Adi itu lebih penting momen atau alatnya Mas? Kalau untuk amfibi dan reptil? Amfibi sebenarnya pakai kamera prosumer atau kamera compact itu nggak cukup lah, maksudnya tidak harus DSLR. Jadi pakai prosumer atau compact kamera itu handphone pun bisa sebenarnya untuk amfibi reptil. Jadi kalau momen di waktu-waktu tertentu untuk amfibi, jadi mungkin ketika dia musim hujan itu adalah momen yang tepat ketika amfibi itu kawin. Jadi dia mendekati sumber air, dia kawin dengan jantan betina, kemudian dia bertelur. Nah itu momen-momen yang menarik untuk diamatin dan difoto. Nah menurut Mas Adi, untuk wildlife fotografi sendiri kan dia beda ya Mas untuk fotografi tema yang lainnya. Memang itu sepenting itukah kita untuk riset terlebih dahulu bagaimana behavior mereka gitu ya Mas? Iya, penting untuk kita mempelajari karakteristik hewan agar kita tidak bingung ketika di lapangan. Kita memotret kodok buduk di mana ya? Kita tidak mungkin kan memotret kodok buduk itu di atas pohon, orang dia adanya di bawah. Dan juga ketika kita memotret katak pohon, nggak mungkin kita nyarinya di tanah atau di kerasa. Makanya itu penting kita melakukan riset terlebih dahulu sebelum melakukan fotografi. Jadi kalau wildlife fotografi itu harus riset, harus mengetahui dia ini seperti apa, di mana hinggapnya gitu ya Mas ya? Paling nggak karakteristik si hewan, kemudian habitat seperti apa, pola perilakunya seperti apa. Sejauh ini menurut Mas Adi amfibi atau reptil yang sangat sering berada di sini, yang sering ketangkap sama Mas Adi itu apa? Kodok buduk ya? Kodok buduk, cuman yang menarik tadi pertemuan dengan si belentung, Calola baleata, karena setauku itu dia adanya di Jakarta Timur. Nah ini udah nyebrang ke Jakarta Barat, berarti kan melewati Jakarta Pusat atau Selatan, ya sesuatu yang menarik menurutku. Lagi pula di hutan kota Srengseng ini ya tampak sudah rimbun sekali pohonnya, dan juga di bagian bawahnya untuk vegetasi lantai hutan juga lumayan sudah banyak semak-semak. Jadi ya aku tidak tahu dia bisa sampai sini karena apa, cuman ya it's amazing. Oke teman-teman, demikianlah eksplorasi yang sudah kita lakukan di hutan kota Srengseng. Dan kita juga sudah mengamati bagaimana amfibi dan reptil yang ada di sini. Bagaimana? Sangat menarik bukan? Semoga keadaan mereka tetap terjaga dan lestari ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye!